Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalaluddin Ahmad Akbar dari kelas 2024 I dengan jurusan D4 Teknik Listrik dengan NIM 24091387021. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenal kualitas daya dan mitigasi voltage SAG. Kita lanjut. Nah, apa itu kualitas daya? Kualitas daya dapat diartikan sebagai kondisi dari tegangan, arus, dan frekuensi dalam suatu sistem tenaga listrik yang berada dalam keadaan ideal atau mendekati ideal. Nah, dalam kondisi yang baik, tegangan yang diberikan ke beban harus stabil, tidak mengalami naik turun yang drastis, serta memiliki bentuk gelombang sinusoidal yang sempurna. Frekuensi juga harus konstan sesuai standar, yaitu 50 Hz yang mengikuti standar negara kita di Indonesia. Nah, apabila terjadi penyimpangan seperti tegangan turun, naik, atau gelombang menjadi cacat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas daya sedang mengalami gangguan. Nah, jadi kualitas daya yang tidak hanya tentang ada atau tidaknya listrik, tetapi juga tentang seberapa baik kualitas daya tersebut untuk digunakan oleh peralatan sehari-hari kita. Nah, di gambar sebelah kanan ini yaitu bentuk gelombang sinusoidal yang sempurna, yaitu ada di titik normal ini. Nah, lalu ada gangguan seperti voltage surge. Nah, ini turun yang bisa menyebabkan kurangnya tegangan yang digunakan atau dihasilkan, yang sehingga turun pada saat ada di peralatan kita. Lalu ada gangguan yang bernama swell. Nah, ini sangat naik ya dari gelombang normal, gelombang sinusoidal yang normal. Ini sangat berbeda jauh dari sisi SAG yang turun, lalu ada swell yang naik. Lalu ada fase naik yang tiba-tiba loncat atau tegangan tidak stabil. Lalu ada harmonisa sinusoidal yang sedikit ripple di sini. Lalu ada tegangan DC offset dan switching noise. Oh, ini saat tegangan misal kita naikkan atau seperti menggunakan saklar, ada ripple tegangan di sini. Lalu ada surges. Oke, kita lanjut ke karakteristik kualitas daya yang baik. Kualitas daya yang baik memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, tegangan harus stabil dan berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan. Nah, biasanya sekitar kurang dari atau lebih dari 5% dari nilai nominal. Nah, seperti gambar yang sinusoidal gelombang yang tadi. Nah, ini menunjukkan SAG ini kurang dari 5% tegangan normal. Nah, lalu berbanding terbalik juga swell ini yang naik hingga lebih dari 5% tegangan normal. Nah, jika tegangan terlalu tinggi atau rendah, maka dapat merusak peralatan. Kedua, frekuensi harus konstan. Perubahan frekuensi dapat menyebabkan gangguan pada sistem menggunakan sinkronasi seperti motor dan generator. Lalu di ketiga, ada bentuk gelombang harus sinusoidal murni. Jika terjadi distorsi, maka akan muncul harmonisa yang bisa menyebabkan panas berlebih pada peralatan. Nah, seperti gambar gelombang yang tadi, harmonisa ini menyebabkan ripple sehingga tembaga atau penghantar listriknya itu terlalu panas sehingga dapat merusak peralatan. Nah, yang terakhir, sistem harus bebas dari gangguan seperti voltage shock, swell, atau flicker yang dapat mengganggu operasi peralatan listrik. Kita lanjut, parameter kualitas daya. Nah, parameter kualitas daya sendiri, untuk menilai kualitas daya terdapat beberapa parameter penting. Tegangan dan arus merupakan parameter utama karena langsung mempengaruhi kerja peralatan listrik.
Jika tegangan tidak stabil, maka arus juga akan terpengaruh. Frekuensi menjadi parameter penting karena berkaitan dengan kestabilan sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Nah, harmonis adalah salah satu parameter yang menunjukkan adanya distorsi atau ripple pada gelombang listrik, biasanya disebabkan oleh beban nonlinear seperti inverter atau perangkat elektronik modern. Nah, selain itu, gangguan seperti sag, SAG, swell, dan interruption juga menjadi indikator utama dalam menilai kualitas daya. Nah, di sini ada standar kualitas daya. Standar kualitas daya. Kelas daya listrik tidak dinilai secara sembarangan tetapi berdasarkan standar internasional seperti ISI dan IEEE. Dalam standar tersebut, tegangan umumnya diperbolehkan menyimpang sekitar lebih atau kurang dari 5% dari nilai nominal. Nah, jika melebihi batas tersebut atau kurang dari batas tersebut, maka dianggap sebagai gangguan. Frekuensi juga harus dijaga tetap stabil di sekitar 50 Hz. Perubahan kecil saja bisa berdampak pada sistem yang sensitif. Selain itu, standar juga mengatur batas harmonisa agar tidak menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik. Dengan adanya standar ini, kita dapat memastikan bahwa sistem listrik bekerja dengan aman dan efisien. Nah, mengapa sih kualitas daya itu penting? Nah, kualitas daya sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kinerja dan umur peralatan listrik. Jika kualitas daya baik, maka peralatan dapat bekerja secara optimal dan efisien. Sebaliknya, jika kualitas daya buruk, maka peralatan dapat mengalami kerusakan bahkan dalam waktu singkat. Dalam industri, kualitas daya sangat berpengaruh terhadap kontinuitas produksi. Gangguan kecil saja bisa menyebabkan mesin berhenti dan mengakibatkan kerugian yang besar. Nah, pada industri itu setiap harinya ditetapkan eh, produksi seperti misal ada tiap harinya harus 200. Nah, jika ada gangguan pada kualitas daya, maka dapat mengganggu atau menstop peralatan produksi sehingga yang seharusnya dihasilkan setiap harinya itu 200, maka bisa saja turun dari batas normal atau yang ditetapkan setiap harinya. Nah, kualitas daya sangat berpengaruh terhadap kontinuitas produksinya. Oke, gangguan kecil saja bisa menyebabkan mesin berhenti dan mengakibatkan kerugian besar. Oleh karena itu, menjaga kualitas daya merupakan hal yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik. Nah, dampak kualitas daya yang buruk. Kualitas daya yang buruk dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu dampaknya adalah overheating atau panas berlebih pada peralatan listrik yang dapat memperpendek umur peralatan eh, rumah tangga kita. Selain itu, perangkat elektronik dapat mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik. Sistem kontrol juga bisa mengalami error atau gangguan komunikasi. Nah, dalam skala industri yang besar, hal ini dapat menyebabkan downtime atau berhentinya produksi, yang tentu saja menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Oleh karena itu, kualitas daya harus selalu dijaga agar dalam kondisi baik atau standar. Oke, jenis gangguan kualitas daya. Gangguan kualitas daya terdiri dari beberapa jenis. Voltage surge adalah penurunan tegangan secara tiba-tiba. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Salah satu gangguan yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, voltage swell adalah kenaikan tegangan sementara. Interruption adalah pemadaman listrik secara total. Selain itu ada juga harmonic distortion yang menyebabkan bentuk gelombang tidak lagi sinusoidal yang menyebabkan ripple tadi. Masing-masing gangguan ini memiliki penyebab dan dampak yang berbeda, tetapi semuanya dapat mengganggu kinerja sistem listrik. Ya. Nah, ini kita ada pembahasan mengenai pengertian voltage surge. Voltage surge adalah merupakan salah satu gangguan kualitas daya yang paling sering terjadi. Voltage surge adalah kondisi di mana tegangan mengalami penurunan secara tiba-tiba dalam waktu singkat, biasanya antara setengah siklus hingga beberapa detik. Besarnya penurunan tegangan bisa mencapai 10% hingga 90%. Ini sangat besar dari tekanan normal yang seharusnya dipakai peralatan dan tekanan yang harus dihasilkan dari nilai nominal. Meskipun durasinya singkat, voltage ini dapat menyebabkan gangguan serius, terutama peralatan sensitif
seperti komputer dan sistem kontrol pada industri. Nah, penyebab voltage surge dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab utama adalah starting motor besar. Karena saat start motor membutuhkan arus yang sangat besar sehingga menyebabkan tegangan turun. Selain itu, gangguan hubung singkat pada sistem juga dapat menyebabkan penurunan tegangan secara tiba-tiba. Perubahan beban secara mendadak seperti beban besar yang tiba-tiba aktif juga dapat memicu voltage surge. Gangguan pada jaringan distribusi seperti kabel atau trafo juga dapat menjadi penyebab. Nah, ini ada perubahan secara mendadak seperti beban besar yang tiba-tiba aktif. Nah, jadi di negara kita seperti industri besar seperti PLN itu yang mengatur tegangan listrik kita, kebutuhan kebutuhan listrik kita itu menyesuaikan pada pembangkit-pembangkitnya disesuaikan jam-jam rawan seperti pagi hari yang secara pagi hari itu lagi banyaknya orang beraktivitas seperti ibu-ibu yang sedang menyiapkan masakan untuk keluarganya, otomatis bisa memasak nasi seperti menggunakan magic jar itu daya reaktif yang digunakan itu tinggi. Nah, lalu seperti industri besar yang menyalakan motor beban besar gitu. Nah, pada pembangkit itu disesuaikan lagi. Jadi seperti misal tenaga listrik yang sudah dihasilkan lalu disimpan itu dinaikkan pada waktu-waktu tertentu seperti pagi hari tersebut. Nah, misalkan pas siang hari itu sudah turun pemakaian, misal itu sudah diturunkan lagi. Nah, gangguan pada jaringan distribusi seperti kabel atau trafo juga dapat menjadi penyebab. Nah, dampak voltage SHG sendiri. Dampak dari voltage surge cukup signifikan. Motor listrik dapat kehilangan torsi sehingga kinerjanya menurun atau bahkan berhenti. Peralatan elektronik seperti komputer bisa mati atau restart secara tiba-tiba. Sistem kontrol industri dapat mengalami error yang menyebabkan proses terganggu. Dalam industri, hal ini dapat menyebabkan berhentinya produksi yang berdampak pada kerugian finansial. Nah, cara mengatasi voltage surge sendiri itu terdapat beberapa solusi yang dapat digunakan. PS dapat menjaga suplai listrik tetap stabil saat terjadi gangguan. Voltage stabilizer membantu menjaga tegangan agar tetap dalam batas normal. Nah, seperti namanya sendiri, voltage stabilizer. Nah, stabilizer ini sama artinya, yaitu membantu menjaga tegangan agar tetap dalam batas normal. Nah, lalu ada Dynamic Voltage Restorer atau DVR, merupakan alat yang digunakan dalam sistem industri untuk mengatasi gangguan tegangan secara cepat. Selain itu, perencanaan sistem yang baik juga sangat penting untuk menjaga terjadinya gangguan voltage surge. Nah, kita sudah sampai di akhir materi. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari materi kualitas daya listrik ini yaitu merupakan faktor yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik. Kualitas daya yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan umur peralatan, sedangkan kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah. Salah satu gangguan yang sering terjadi adalah voltage surge yang dapat berdampak besar meskipun hanya berlangsung singkat, yang dapat menurunkan sekitar yang dapat turun sekitar 10 sampai 90%. Seperti anggapnya seperti jeglek pada di sistem rumah kita gitu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas daya agar sistem listrik dapat bekerja secara optimal. Nah, sekian dari materi yang saya jelaskan mengenai kualitas daya ini dan voltage charge. Semoga kita mendapatkan ilmu yang baik pada materi kali ini. Maaf jika ada salah kata dan pengucapan kata pada diri saya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.